Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini, Bu Awalin hanya akan memberikan pembahasan evaluasi kemarin, soal evaluasi kemarin. Di pembahasan pada pertemuan kali ini, kalian hanya perlu memahami materi ini, memahami pembahasan ini, dan kalian hanya perlu mengisi absen nantinya, karena pada pertemuan selanjutnya minggu depan, Bu Awalin akan memberikan ulangan harian kepada kalian, yaitu ulangan harian untuk bab 1. Langsung saja Bu Awalin langsung ke soal 1. Soal 1 yaitu kekalahan atas sekutu memperburuk kedudukan Jepang di Indonesia. Langkah yang dilakukan Jepang akan mendapatkan simpati dan bantuan dari bangsa Indonesia adalah A. Membebaskan bangsa Indonesia dari sistem tanam paksa dan Romusa. Yang B, membentuk BPUPKI. Yang C, memberi kebebasan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Yang D, menempatkan tokoh Jepang dalam badan bentukannya. Jawaban yang paling tepat itu adalah B, membentuk BPUPKI. D ini sebenarnya nyambung, tapi D ini ketika membentuk BPUPKI, maka tokoh Jepang itu ada yang menjadi anggota dalam BPUPKI tersebut. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dibentuk ini yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah kemerdekaan nanti diberikan kepada Indonesia, otomatis kan orang Indonesia percaya kepada Jepang. Setelah orang Indonesia percaya kepada Jepang, maka Jepang itu akan dengan mudah membodohi orang Indonesia dengan tujuan nanti untuk mencari salah satunya yaitu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Soal yang kedua yaitu perhatikan peristiwa berikut. 1. Disahkannya rancangan hukum dasar yang memuat dasar negara. Yang kedua, Prof. Dr. Supomo mengusulkan 5 rumusan dasar negara. Yang ketiga, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang keempat, Dr. Muhammad Hatta melakukan lobbying dengan tokoh-tokoh Islam. Urutan terjadinya peristiwa penting dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara yaitu jawabannya C. C itu urutannya yaitu 3. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia seperti soal nomor 1 tadi yaitu dengan membentuk BPUPKI. Yang nomor 2, Prof. Dr. Supomo mengusulkan 5 rumusan dasar negara. Yang mengusulkan rumusan setelah BPUPKI terbentuk, maka BPUPKI itu mengadakan sidang. Pada sidang yang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua yaitu 29 Mei sampai 1 Juni. Datang 29 Mei sampai 1 Juni itu yaitu pembahasan tentang dasar negara. Tokoh yang mengusulkan dasar negara itu yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu ada 2 yaitu tertulis dengan tidak tertulis. Muhammad Yamin yang tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dari Supomo sendiri berdasarkan nomor 2 itu yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sedangkan yang memberikan rumusan dasar negara terakhir yaitu I.R. Soekarno. Yang pertama kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah dasar negara dibentuk, maka dasar negara itu terbentuk. Yang awalnya itu sesuai dengan Muhammad Yamin. Tapi yang pertama itu
pertama itu yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa seperti itu? Karena orang Indonesia Timur itu yang beragama non-Muslim merasa tidak dirangkul, istilahnya seperti itu. Padahal dasar negara itu untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat agama, suku, ras, dan budaya dari rakyatnya tersebut. Setelah dilakukan lobbying, maka terbentuklah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu pada alinea keempat, itu berisi tentang dasar negara. Silahkan kalian lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah itu, setelah tiga ini dilakukan oleh BPUPKI, sedangkan yang nomor 1 disahkan rancangan hukum dasar yang memuat dasar negara ini, itu yaitu tugasnya PPKI. Urutannya seperti itu. Sekarang kita ke nomor 3. Peran tokoh pada gambar dalam proses perumusan dasar negara ialah A. Membebaskan bangsa Indonesia dari sistem tanam paksa dan Romusa. B. Membentuk BPUPKI. C. Maafkan Bu Awalin. Untuk pilihan gandanya itu yang benar yaitu menyampaikan usul warga Indonesia Timur kepada tokoh-tokoh Islam. Yang B. Mengusulkan 5 asas dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Yang C. Mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila. Yang D. Memimpin sidang pertama BPUPKI. Maafkan Bu Awalin ya, kalian harus mendengarkan ini agar kalian paham. Jawabannya yaitu gambar tokoh itu yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini beliau berperan dalam menyampaikan usul warga Indonesia Timur terkait 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Ini dia mengusulkan, beliau menemui tokoh-tokoh Islam hingga akhirnya disepakati bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah berkat Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini di sini intinya itu adalah toleransi. Karena di Indonesia itu ada 6 agama sekarang yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang kita ke soal nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Pernyataan yang tidak tepat pada ilustrasi di bawah ini adalah BPUPKI resmi dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Rajiman Widjodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang pertama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Salah satu hasil sidang pertama PPKI yaitu memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. A. PPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat. B. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. C. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. D. Sidang pertama PPUPKI berhasil menetapkan presiden dan wakil presiden pertama. Di sini sudah jelas, sangat-sangat jelas jawabannya adalah A. Kenapa A? Dr. Rajiman Widjodiningrat itu adalah ketua BPUPKI. Sedangkan ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno. Diingat, ketua PPKI Insinyur Soekarno. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widjodiningrat. Sekarang kita ke soal nomor 5. Perhatikan usulan-usulan isi dasar negara yang diajukan oleh para tokoh nasional berikut. Usulan dasar negara yang diajukan Muhammad Yamin ditunjukkan oleh angka. Sekarang kita lihat bareng-bareng. Diingat, Muhammad Yamin yang Bu Awalin sampaikan pada soal nomor 2 tadi.
Muhammad Yamin itu secara tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis peri kebangsaan nomor 8, peri kemanusiaan nomor 1, peri ketuhanan nomor 9, peri kerakyatan nomor 6, kesejahteraan sosial berarti 8, 9, 1, 6, 3. Jawabannya kesejahteraan rakyat masuk. Ya, nomor 1 peri kemanusiaan masuk. Kalau jawabannya A, 1 peri kemanusiaan masuk. 2 kesejahteraan rakyat, ya ada. 6 benar tadi sudah peri kerakyatan. 8 peri kebangsaan. 9 peri ketuhanan. Jawabannya adalah A. Kalau dilihat dari A sudah betul, berarti kita tidak perlu melihat pilihan ganda yang lain. Soal nomor 6. Perhatikan tokoh-tokoh berikut. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam anggota panitia kecil yang dipimpin oleh I.R. Soekarno ditunjukkan pada nomor di sini itu sebenarnya ada pilihan yang lain. Maafkan bawaan ya nak ya. 1. Kiai Haji Abdul Kahar Musakir. 2. Ki Bagus Hadi Kusumo. 3. A.A. Maramis. Ini kalau kalian mencatat soalnya kemarin pasti ada. 4. Oto Iskandar Dinata. 5. Haji Agus Salim. Jawabannya yaitu C. 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 berarti Ki Bagus Hadi Kusumo, A.A. Maramis, dan Oto Iskandar Dinata. Selain itu ada anggota lain yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutojo Karto Hadi Kusumo, Wahid Hasim, yang kelima yaitu Mr. Muhammad Yamin. Sekarang kita ke soal nomor 7. Dasar negara Indonesia yang sah dan benar diambil dari Piagam Jakarta dengan perubahan-perubahan terjadi bila sila pertama yang sebelumnya berbunyi yaitu berarti sebelum Muhammad Hatta itu menemui orang yang beragama tokoh-tokoh Islam tadi, yaitu isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sebelumnya jawabannya adalah C, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soal nomor 8. Upacara peresmian BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 1945. 29-nya yaitu sidang. Semangat anggota BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun semakin membara karena adanya A. Pengangkatan presiden dan wakil presiden pertama. B. Pengibaran bendera merah putih di samping bendera Hinomaru. C. Penetapan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI. D. Perundingan antara Jepang dan Indonesia terkait janji kemerdekaan. C sebenarnya karena Rajiman itu mungkin tokoh Indonesia, orang Indonesia, jadi mungkin juga memberikan kebahagiaan kepada Indonesia, tapi yang paling tepat yaitu B, karena di Indonesia itu sudah boleh mengibarkan bendera merah putih. Ya. Karena dibolehkan mengibarkan bendera merah putih itu, maka semangat kemerdekaannya, semangat untuk Indonesia merdeka itu semakin membara. Soal nomor 9.
Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal